Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Caca Riza Sapira, teman saya Nasyira Aulia Ramadhani, Nerisha Putri Septiani, dan Rifah Syakira. Kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses perubahan biologis yang terjadi di dalam organisme yang merupakan pertambahan ukuran, volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke keadaan semula. Perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dilihat dari terjadinya perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terjadi di seluruh bagian tubuhnya. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan, zigot yang dihasilkan fertilisasi mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan berlangsung seiring dengan bertambahnya jumlah sel hasil dari pembelahan mitosis, sedangkan perkembangan ditandai dengan terjadinya spesialisasi dan diferensiasi sel atau jaringan-jaringan tubuh. Diferensiasi akan menghasilkan organ. Organ-organ akan membentuk sistem organ yang pada akhirnya akan membentuk satu individu utuh. Fase dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi menjadi dua, fase embrionik dan fase pasca embrionik. 1. Fase embrionik. 1. Fase embrionik. Fase embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. 1. Fase embrionik. Ada pembelahan, blastula, grastula, dan organogenesis. Pembelahan. Zigot membelah secara mitosis dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, 4 sel membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya membentuk kumpulan sel menyerupai buah anggur yang disebut morula. Blastula. Setelah terbentuknya morula pada tahap pembelahan, sel-sel pada morula kemudian melekuk dan menggulung sehingga terbentuk suatu rongga yang disebut blastosol. Bentuk embrio pada tahap ini disebut blastula dan proses terbentuknya blastula disebut blastulasi. Pada tahap blastula, zigot memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Kutub animal memiliki sel-sel yang berukuran kecil, kemudian berkembang menjadi anak sel-sel yang membelah lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel kutub vegetal. Sedangkan kutub vegetal memiliki sel-sel yang besar, berfungsi untuk memberikan makanan pada calon anak. Sel-selnya membelah lebih lambat dibandingkan sel-sel pada kutub animal. Gastrula. Pada tahap ini terjadi pembelahan yang cepat pada kutub animal. Kemudian hasil pembelahannya bermigrasi membentuk dua lapisan jaringan embrionik. Jaringan embrionik yaitu sebelah luar membentuk lapisan ektoderm dan sebelah dalam membentuk lapisan endoderm. Perkembangan selanjutnya di antara ektoderm dan endoderm akan terbentuk satu lapisan tengah yang disebut mesoderm. Jadi, setelah embrio sempurna, dindingnya tersusun dari 3 lapisan, yaitu ektoderm lapisan luar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan dalam. Gastrula. Berdasarkan lapisan tubuhnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu diploblastik. Tubuhnya tersusun atas dua lapisan lembaga. Ada endoderm dan ektoderm. Sedangkan triploblastik, tubuhnya tersusun atas 3 lapisan lembaga, yaitu ada endoderm, ektoderm, dan platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, arthropoda, moluska, echinodermata, dan chordata.
Organogenesis. Pada tahap ini, 3 lapisan jaringan embrional akan berubah menjadi organ-organ. Organ-organ tersebut adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Di dalam ektoderm ada sistem indera, sistem saraf, epidermis, medula adrenal, gigi, dan rahang. Di mesoderm ada sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem gerak, rangka, dan otot, dan alat reproduksi. Di endoderm ada kelenjar timus, sistem respirasi, sistem pencernaan, kelenjar tiroid, dan paratiroid. 2. Fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik pada hewan merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah embrio, termasuk diantaranya regenerasi dan metamorfosis. Fase ini dimulai saat hewan lahir atau menetas. Selama fase ini, beberapa hewan ada yang mengalami regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Regenerasi merupakan kemampuan hewan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian-bagian tubuh yang rusak. Hewan mampu beregenerasi karena memiliki sel-sel cadangan yang tidak mengalami diferensiasi. Setelah mencapai masa dewasa, kemampuan regenerasi terbatas hanya pada sel atau jaringan tertentu saja. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk pada hewan secara bertahap mulai dari telur sampai imago atau dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap telur, nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Pada metamorfosis ini, nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu terjadi pada belalang, kecoa, dan capung. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan bentuk perubahan pada hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan hewannya secara umum mengalami 4 tahap, yaitu tahap telur, larva, kepompong atau pupa, imago, atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis ini mempunyai bentuk yang berbeda saat muda, larva, dan saat dewasa, imago. Contoh metamorfosis sempurna yaitu terjadi pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Metagenesis merupakan penggiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit, atau sebaliknya. Hewan yang mengalami metagenesis akan mengalami 2 fase kehidupan, yaitu fase kehidupan yang berproduksi secara seksual dan secara aseksual. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan hewan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam tubuh maupun di luar tubuh. Faktor internal atau dalam. Gen merupakan substansi atau materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Hewan yang memiliki gen tubuh yang baik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal sesuai periode pertumbuhan dan perkembangannya. Hormon pada hewan. 1. Hormon tiroksin. Hormon tiroksin berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan dan merangsang dimulainya proses metamorfosis. 2. Hormon somatomedin. Hormon somatomedin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang. 3. Hormon Edikson dan juvenil mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Faktor eksternal atau luar. Nutrisi merupakan sumber energi yang digunakan untuk beraktivitas bagi hewan. Nutrisi yang dibutuhkan pada hewan yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Dalam tubuh hewan tersusun atas 70% air. Cahaya matahari. Salah satu manfaat cahaya matahari bagi hewan yaitu mengaktifkan provitamin pada kulit menjadi vitamin. Vitamin D berperan dalam proses pembentukan tulang.
Suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan perkembangannya. Begitu pula dengan hewan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.